Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas dari kami yaitu perbandingan kurikulum pendidikan di negara-negara ASEAN. Nah, untuk materi pertama sendiri akan dibawakan oleh Al-Ghazali DK Wibisono. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan dua negara, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama adalah negara Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi non-vokasional. Kementerian ini memiliki tujuan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman didik, guru, serta kurikulum berbasis karakter dan teknologi. Sedangkan untuk bidang pendidikan vokasional dan pelatihan kerja, tanggung jawabnya berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Agama, Kemenak untuk pendidikan keagamaan. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara kolaboratif oleh beberapa kementerian, namun Kemendikbudristek menjadi lembaga utama yang mengarah arah kebijakan pendidikan nasional. Lalu jenjang pendidikannya yaitu PAUD sampai SD adalah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Lalu ada pun juga perguruan tingginya. Lama wajib belajar 12 tahun, SD, SMA, ataupun SMP, SMK. Lalu ada pun kualitas dan kualifikasi guru, minimalnya yaitu sarjana 1 ataupun diploma 4 dan memiliki sertifikat pendidik, program PPG, dan pelatihan berkelanjutan. Program pendidikan nasional atau kurikulum yang sekarang yaitu adalah kurikulum Merdeka. Bahasa pengantar utamanya yaitu bahasa Indonesia, pendidikan vokasionalnya SMK dan Politeknik. Lanjut ke negara kedua yaitu Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia atau bisa disingkat dengan KPM merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan nasional di Malaysia, mulai dari tingkat prasekolah hingga menengah. Kementerian ini berperan penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sejalan dengan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) yang menekankan pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Melalui kebijakan besar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PP, PPM 2013 sampai 2025), KPM berupaya meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat profesionalisme guru, serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Selain itu, kebijakan dasar pendidikan wajib dan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggris juga menjadi dasar utama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing global. Oke. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sri. Mat ya, bentar. Selanjutnya itu negara Thailand. Lembaga pemerintah yang mengatur sistem pendidikan dari negara Thailand itu adalah Ministry of Education Thailand. Terus jenjang pendidikannya itu wajib lama pendidikannya itu adalah 12 tahun, mulai dari primary school 6 tahun, terus second school itu 3 tahun, upper secondary school itu 3 tahun, terus university. Terus kualitas dan kualifikasi guru adalah minimal sarjana pendidikan, sertifikasi profesi, dan ada juga pelatihan nasional. Terus kurikulum yang digunakan di negara Thailand itu ada Basic Education Core Curriculum BE 2551. Bahasa pengantar dari negara Thailand itu adalah bahasa Thailand sendiri. Terus pendidikan vokasionalnya itu adalah Vocational College. Terus negara Filipina, lembaga pemerintahan yang mengatur sistem pendidikan di negara Filipina itu adalah Department of Education atau DepEd. Jenjang pendidikannya itu adalah yang pertama adalah kindergarten itu 1 tahun, 1 tahun. Terus lanjut dasar
Junior High School. Total lama belajarnya itu adalah 12 tahun. Kualifikasi dan kualitas dari guru di negara Filipina itu adalah minimal sarjana dan ujian lisensi guru atau LET wajib. Terus program atau kurikulum yang digunakan di negara Filipina itu adalah Key to 12 Basic Education Curriculum. Bahasa pengantar dari pendidikan di Thailand itu ada dua, bahasa Filipina dan bahasa Inggris. Terus pendidikan vokasionalnya itu adalah TESDA atau Technical Education and Skill Development Auditory. Terus negara selanjutnya itu Brunei Darussalam. Lembaga pemerintahan yang mengatur sistem pendidikan di negara Brunei adalah Kementerian Pendidikan atau Ministry of Education atau MOE. Jenjang pendidikan dari Brunei Darussalam itu adalah yang pertama primary school selama 6 tahun, terus second school itu 5 tahun, terus pre-university 2 tahun. Jadi total wajib belajarnya itu adalah 11 tahun. Kualitas dan kualifikasi gurunya itu guru harus berijazah universitas dan program pelatihan profesional wajib. Kurikulum yang digunakan dalam negara Brunei Darussalam yaitu adalah kurikulum nasional melalui Ministry of Education Brunei. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Terus pendidikan vokasionalnya itu adalah Institut Vokasional dan Politeknik. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Lembaga pemerintahan yang mengatur pendidikan di negara Vietnam adalah Ministry of Education and Training atau MOET. Dalam bahasa Vietnam adalah Bi Jiao Doc La Dato. Maaf kalau ada salah penyebutan. Jenjang pendidikannya itu adalah primary selama 5 tahun, lower secondary school itu 4 tahun, upper secondary school itu 3 tahun. Jadi totalnya itu adalah 12 tahun wajib belajar. Terus kualitas dan kualifikasi guru dari pendidikan di Vietnam itu guru wajib bergelar sarjana, memiliki pelatihan standar nasional. Terus kurikulum yang digunakan di negara Thailand itu adalah New General Education Curriculum. Bahasa pengantar yang digunakan bahasa Vietnam. Terus pendidikan vokasionalnya itu adalah TVET atau Technical and Vocational Education and Training. Selanjutnya adalah negara Laos. Lembaga pemerintahannya itu Ministry of Education and Sports. Jenjang pendidikan yang ada pada Laos yaitu primary selama 5 tahun, lower secondary 4 tahun, upper secondary 3 tahun. Lama wajib belajar yang digunakan adalah 9 tahun. Kualitas dan kualifikasi gurunya yaitu guru berijazah universitas dan program pelatihan profesional. Program pendidikan nasional atau kurikulum, yaitu adalah kurikulum nasional Laos dan Ministry of Education and Sports. Bahasa yang digunakan adalah yaitu bahasa Laos. Pendidikan vokasionalnya yaitu TVET yaitu Technical and Vocational Education and Training. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kamboja Ministry of Education, Youth and Sport MOES merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan nasional di Kamboja. Kementerian ini mengatur seluruh jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, serta berperan dalam mengembangkan kegiatan kepemudaan dan olahraga nasional. Visi MOES ini adalah membangun sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berlandas pada pembangunan sumber daya manusia yang berpengetahuan, bermoral, dan kreatif. Jenjang pendidikan yang ada pada Kamboja ini adalah primary 6 tahun, lower secondary 3 tahun, upper secondary 3 tahun. Lama wajib yang ditempuh yaitu selama 9 tahun. Kualitas dan kualifikasi gurunya yaitu guru berijazah universitas dan program pelatihan profesional. Adapun program pendidikan nasional dan kurikulumnya yaitu adalah Gambaran Nasional Kurikulum di bawah Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia MOES. Bahasa pengantar yang digunakan yaitu adalah MER. Melalui kebijakan reformasi pendidikan berkelanjutan, cerdas, beretika, dan siap berkomunikasi dalam pembangunan bangsa. Pendidikan vokasionalnya yaitu TVET, Technical and Vocational Education and Training. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, negara selanjutnya ada Singapura.
Kementerian Pendidikan Singapura yaitu Ministry of Education atau MOA adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional di Singapura itu ada yang pertama adalah prasekolah usia 4-6 tahun, kedua ada pendidikan dasar yaitu 6 tahun, selanjutnya ada pendidikan menengah 4-5 tahun, dan yang terakhir adalah pendidikan pra-universitas yaitu 2-3 tahun. Setelah itu siswa dapat melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi di universitas atau politeknik. Lama wajib belajar di Singapura adalah 10 tahun. Dengan kualitas atau kualifikasi gurunya, guru dilatih di National Institute of Education. Nah, program pendidikan di Singapura atau kurikulumnya yaitu Kerangka Kurikulum Singapura atau Singapura Curriculum Framework. Yaitu di Singapura diterapkan Education System Review dan Reform yang secara berkala memperbaharui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan seperti National Education Policy dan 21st Century Campuses Framework berfokus pada pembentukan nilai-nilai moral, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan digital. Nah, bahasa pengantar yang digunakan dalam sekolah Singapura itu bahasa Inggris dan bahasa ibu, yaitu bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Pendidikan vokasionalnya sendiri yaitu Institute of Technical Education dan Politeknik. Yang terakhir adalah Myanmar. Untuk lembaga pemerintahannya sendiri itu Myanmar ada Kementerian Pendidikan Myanmar, Ministry of Education atau MOE merupakan lembaga kepemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perkembangan peningkatan mutu sistem pendidikan nasional. Jenjang pendidikan di Myanmar sendiri yaitu ada yang pertama primary 5 tahun, lower secondary 4 tahun, upper secondary 2 tahun. Lama wajib belajar di Myanmar pun sendiri itu 9 tahun dengan kualitas dan klasifikasi guru, minimal sarjana pendidikan, dan sertifikasi profesi dan ada juga pelatihan nasional. Program pendidikan di Myanmar itu kurikulum nasional melalui Ministry of Education Myanmar. Bahasa pengantar yang digunakan sendiri adalah bahasa Burma dengan pendidikan vokasionalnya sendiri yaitu Technical Institute atau TVET. Nah, terakhir kita masuk pada kesimpulan. Setiap negara anggota ASEAN itu memiliki lembaga pemerintah yang berperan penting dalam mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan nasionalnya. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu merumuskan kebijakan pendidikan, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan pemerataan dan kualitas pendidikan di semua jenjang. Namun, masing-masing negara menyesuaikan kebijakan dan sistem pendidikannya dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan demikian, seluruh negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan pendidikan sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. Walaupun pendekatannya berbeda-beda, tujuan akhirnya tetap sejalan, yaitu menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, produktif, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan kawasan Asia Tenggara. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.